Shalom, ada sukacita, amin? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema saat ini adalah mandi dan jadilah sembuh. Mandi dan jadilah sembuh. Mari kita baca 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Ini adalah sebuah cerita sederhana, tetapi memiliki makna yang begitu dalam. Jadi, jika Anda belum diselamatkan, dengarkan baik-baik. Saudara, kisah Naaman yang sakit kusta dan kemudian disembuhkan, ini menjelaskan inilah cara bagaimana seseorang dapat diselamatkan dan menjadi seorang Kristen sejati. Naaman adalah orang yang hebat, seorang komandan, jenderal dari tentara Suria, seorang tentara yang gagah berani, dihormati oleh rajanya, tetapi dia adalah seorang yang sangat sombong. Ia sakit kusta, penyakit yang mengerikan dan membuatnya sangat menderita. Dan dia tahu akan hal itu. Dia telah mencoba segala cara, tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkan sakit kustanya. Sampai suatu hari, seorang gadis Ibrani yang bekerja di rumahnya mengatakan bahwa ada seorang nabi di Israel yang dapat menyembuhkan penyakit kustanya. Kemudian Naaman berpikir, mungkin nabi yang dikatakan pekerjaku ini dapat menyembuhkan sakit kustaku. Dan ini adalah kesempatan terakhirku untuk disembuhkan dari penyakit yang mengerikan ini. Jadi, dia segera pergi untuk menemui Elisa, sang nabi Allah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Naaman tidak tahu jika Nabi Elisa adalah seorang hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah. Sang nabi ingin setiap orang tahu bahwa Allah lah yang berkuasa terhadap segala-galanya, termasuk dalam hal kesembuhan sakit penyakit, bukan karena dirinya. Jadi saat Naaman datang, Nabi Elisa tidak keluar dari rumahnya dan berdoa untuk Naaman. Karena ketika nanti Naaman sembuh, Naaman akan berpikir bahwa sang nabi yang telah menyembuhkannya. Nabi Elisa tidak ingin hal itu terjadi. Ia ingin agar Naaman tahu bahwa Allah lah yang telah menyembuhkannya, bukan dirinya. Itu sebabnya ketika Naaman datang dengan keretanya, Nabi Elisa tidak keluar rumah menemuinya dan berbicara kepadanya. Tetapi sebagai gantinya, ia mengirim pesan kepada Naaman. "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Saudara, bagaimana reaksi Naaman? Sang jenderal benar-benar marah. Dia berkata, "Mengapa nabi itu tidak keluar untuk menemui saya?" Dia pikir dia siapa? Tadinya Naaman mengira sang nabi akan bertindak seperti hamba-hamba Tuhan zaman now, tanda kutip ya, di mana ia akan membuat pertunjukan yang menarik dan membuat orang-orang yang melihatnya berpikir bahwa dia adalah seorang penyembuh yang hebat dan luar biasa. Tetapi tidak seperti itu Nabi Elisa. Ia sepenuhnya ingin memberikan semua kehormatan hanya kepada Allah yang dia sembah. Wow, luar biasa. Itu sebabnya dia hanya mengirim pesan kepada Naaman. "Pergilah, mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Mandilah, dan engkau akan menjadi sembuh. Saudara, tindakan yang dilakukan oleh sang nabi itu membuat
Naaman begitu marah, dia pergi dengan rasa marah, tetapi seorang pegawainya berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya?" Sang Nabi kan hanya berkata kepada Bapak, "Mandilah, maka engkau akan menjadi tahir." Naaman berpikir sejenak. "Baiklah, aku akan melakukan apa yang Nabi itu katakan." Lalu dia pergi ke sungai Yordan, mencelupkan dirinya ke dalam air 7 kali. Lalu pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak. Dan dia menjadi tahir. Wow, betapa kagetnya Naaman. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, banyak khotbah-khotbah hebat telah dikhotbahkan berdasarkan kisah ini. Para pengkhotbah besar seperti Spurgeon dengan benar mengatakan bahwa pembersihan kusta Naaman sesungguhnya menggambarkan pembersihan dosa kita oleh darah Yesus yang telah dicurahkan di kayu salib. Saya ulang, bahwa pembersihan kusta Naaman sesungguhnya menggambarkan pembersihan dosa kita oleh darah Yesus yang telah dicurahkan di kayu salib. Perhatikan baik-baik. Kisah Naaman ini akan memberikan 2 pelajaran yang sangat penting, yaitu bagaimana seseorang dapat diselamatkan dan dibersihkan dari dosa-dosanya. Yang pertama, Naaman sakit kusta. Naaman sakit kusta. Saudara, dari kisah ini kita belajar bukan hanya Naaman yang menderita sakit kusta, tetapi banyak di antara kita yang ternyata juga sakit kusta. Ya, Anda penuh dengan kusta dosa. Kusta dosa telah turun kepada Anda dari orang yang pertama berdosa, yaitu Adam. Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 12 berkata demikian, "Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa." Kusta dari dosa terletak jauh di dalam diri Anda. Dan itu menggambarkan diri Anda saat ini. Kusta dari dosa terletak jauh di dalam diri Anda. Yesus berkata dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23, Markus 7 ayat 21 sampai dengan 23, saya akan bacakan untuk saudara. "Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Ayat-ayat itu adalah gambaran hati Anda penuh dengan pikiran-pikiran jahat. Hati Anda penuh dengan kusta dari dosa. Ini artinya saudara sama dengan Naaman. Anda juga sakit kusta, yaitu kusta dari dosa. Dan celakanya, tidak ada yang bisa membuat Anda bersih, karena kusta ini terletak jauh di dalam. Jujur, Anda tahu hal ini. Saudara, tidak ada tindakan lahiriah yang bisa membuat saudara bersih. Tidak ada perbuatan atau doa yang dapat membuat Anda bersih. Jujur sekali lagi, Anda tahu semua ini. Karena kusta dari dosa terletak jauh di dalam hati Anda. Anda tahu itu sebelum berbuat dosa. Dan bahkan Anda tetap melakukannya dengan sengaja. Pertanyaannya, mengapa Anda tetap melakukannya juga jika Anda tahu itu salah? Saudara,
dalam keadaan belum bertobat, Anda sangat menyukai dan menikmati dosa. Anda senang berbuat dosa. Anda menyukainya meskipun Anda tahu itu salah. Itulah mengapa Anda membenci mendengar tentang kebenaran tentang hati berdosa. Anda membenci saya atau para hamba Tuhan yang selalu berkhotbah tentang hati Anda yang jahat. Kebenaran ini membuat Anda merasa sedih mendengarnya. Mengapa? Karena kusta terletak jauh di dalam hati. Hati Anda bengkok dan sesat. Anda menikmati dosa. Kusta terletak jauh di dalam hati. Bukan saya yang mengatakan ini loh. Firman Tuhan dengan tegas yang mengatakan hal ini. Jadi periksalah dirimu. Apakah engkau juga sakit kusta seperti Naaman? Jika ya, mandi dan jadilah sembuh. Hal kedua, Naaman marah ketika Nabi memberitahu cara untuk sembuh. Naaman marah ketika Nabi memberitahu cara untuk sembuh. Saat sang Nabi memberitahu, pergilah mandi, Naaman pergi dengan marah. Dia berkata, saya pikir Nabi itu akan berdoa untuk saya. Saya pikir. Ya, orang berdosa selalu berpikir bahwa dia tahu apa yang harus dia lakukannya untuk selamat. Singkirkan pikiranmu yang berpikir bahwa Anda tahu untuk diselamatkan. Dengarkan baik-baik. Anda tidak tahu apa-apa tentang hal itu. D.L. Moody berkata, penyakit Naaman bukan hanya kusta, tetapi juga kesombongan. Saya ulang. Penyakit Naaman bukan hanya kusta, tetapi juga kesombongan. Kesombongan membutuhkan pembersihan sama seperti kusta. Naaman harus turun dari kereta kesombongannya untuk sembuh. Dan itu jugalah yang harus terjadi pada Anda saat ini. Itulah yang harus Anda lakukan jika Anda ingin diselamatkan. Singkirkan kebanggaan dan pemikiran sendiri tentang bagaimana cara diselamatkan. Karena itu kesombongan. Dan kesombongan itu sama dengan penyakit kusta, harus dibersihkan agar sembuh. Jadi saudara, datanglah kepada Yesus sebagai orang yang terhilang dan berdosa. Dia akan membersihkan hati yang berdosa Anda dengan darah yang Dia telah curahkan di kayu salib. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, 1 Yohanes 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Mandi dan jadilah sembuh. Itulah yang Allah sendiri katakan kepada Anda juga. Mandi dan jadilah sembuh. Tetapi ingat, Anda tidak dapat dibersihkan sebelum kesombonganmu dikalahkan. Saya ulang. Anda tidak dapat dibersihkan sebelum kesombonganmu dikalahkan. Hati Anda harus diubahkan. Anda tidak dapat diampuni sebelum Anda bertobat. Hatimu harus diubahkan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pertobatan memberitahu kita tentang perubahan hati yang seutuhnya. Hati Anda salah. Perubahan di dalam diri Anda harus terjadi dengan radikal, sehingga Anda mati terhadap diri sendiri dan terlahir kembali ke dalam kehidupan yang baru, yaitu sebuah kehidupan
yang berpusat hanya untuk menyenangkan hati Allah dan bukan untuk menyenangkan hati diri sendiri. Perhatikan kesaksian dari anak-anak Tuhan yang berjuang dengan luar biasa untuk hidup dalam pertobatan sejati. Mereka berkata, "Saya sangat lelah. Bahkan saat dosa menghukum saya tetap tidak memiliki Yesus. Saya berusaha untuk diselamatkan. Saya mencoba untuk percaya kepada Yesus dan saya tidak bisa. Saya tidak bisa memutuskan untuk menjadi seorang Kristen sejati. Itu membuat saya tak berdaya. Saya bisa merasakan dosa mendorong saya turun ke neraka, namun di sisi lain, saya juga merasakan keras kepalanya saya." Mungkin Anda juga merasakan hal itu. Jika memang demikian, pertanyaannya, mengapa Anda bisa mengalami hal seperti itu? Jawabannya, karena Anda ingin diselamatkan tanpa perubahan hati Anda. Itu tidak mungkin, saudara. Itu tidak mungkin bisa terjadi. Anda harus dilahirkan kembali. Anda harus memiliki hati baru yang lebih mengasihi Allah ketimbang mengasihi kehidupanmu sendiri. Anda harus bertobat. Anda harus membenci siapa diri Anda. Anda harus melepaskan kesombongan Anda. Atau Anda akan mati di dalam dosa. Karena hati Anda dikendalikan oleh kusta dari dosa. Jadi untuk diselamatkan, Allah harus membuat Anda membenci dirimu sendiri. Tidak ada hal lahiriah yang bisa membuat Anda bersih. Kusta terletak jauh di dalam hatimu. D.L. Moody benar. Naaman memiliki penyakit bukan hanya kusta, tetapi juga kesombongan. Dan kesombongan membutuhkan pembersihan sama seperti kusta yang dideritanya. Naaman harus turun dari kereta kesombongannya. Setelah itu mandi seperti yang diperintahkan kepadanya. Barulah dia sembuh. Seorang petobat berkata, "Saya tidak dapat menahan diri lagi. Saya harus memiliki Yesus." Sangat jelas bahwa yang harus saya lakukan adalah percaya kepada Yesus. Saya dapat mengingat ketika saya berhenti menjadi diri saya dan berbalik dari dosa saya, dan saya memandang hanya kepada Yesus. Dia mengambil dosa dalam hati saya dan memberikan kasih karunia sebagai gantinya. Yesus membasuh segala dosa saya. Dia memberi saya hidup yang baru. Haleluya. Ingat, pada saat Anda percaya kepada Yesus, darahnya menyucikan engkau dari segala dosamu. Ya, semua dosa. Semua dosamu, entah dosa hati Anda atau dosa yang telah Anda lakukan, semua dosamu harus disucikan oleh darah Yesus. Dan hanya oleh darah Yesus yang bisa menyucikan dosa-dosamu. Dia telah menumpahkan darahnya di kayu salib untuk menyucikan dosa Anda. Dia melakukannya karena dia mengasihimu. Dia ingin membersihkan kusta dari dosamu dengan darahnya. Anda sudah cukup lama berdosa. Anda berharap bisa diselamatkan. Tetapi Anda pikir itu tidak mungkin. Anda merasa terlalu kotor. Anda pikir terlalu berdosa. Anda pikir Anda tidak berdaya. Stop. Anda salah kalau berpikir seperti itu. Yesus sangat mengasihi Anda. Dia mengasihi Anda lebih dari orang lain yang pernah Anda kenal. Orang lain tidak akan mengasihi Anda jika mereka tahu dosa-dosa di dalam hatimu. Tetapi Yesus tetap mengasihi Anda. Yesus berkata, "Datanglah kepadaku, dan berilah dirimu disucikan oleh darahku." Yesus berkata, "Pergilah mandi dan jadilah tahir."
Yang dia minta hanyalah Anda berpaling dari kesombongan dirimu dan percaya kepadanya. Dan akhirnya saudara, suatu hari nanti kita akan menaikkan pujian di surga. Seperti yang ditulis dalam Wahyu 1 ayat 5. Wahyu 1 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi saudara, jangan lagi mengeraskan hatimu. Mandi dan jadilah sembuh. Singkirkan kesombonganmu dan bertobatlah dari dosa-dosamu. Mulai saat ini juga sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah hamba sampaikan, dan kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam lagi ke dalam hati kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah belajar firman-Mu. Engkaulah yang akan menuntun hidup kami semakin hari, semakin luar biasa di dalam Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami hanya boleh hidup untuk menyenangkan hati Tuhan saja, bukan menyenangkan hati diri sendiri. Terima kasih Bapa, biar hidup kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami, sudah memberkati jemaat-Mu, sudah memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam nama Yesus, sehingga hidup kami semakin diubahkan, semakin dipulihkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kembali kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami percaya bersama-Mu Yesus, kami selalu hidup berkemenangan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Saat ini kami juga terus berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa tercinta. Bapa di surga yang baik, tolong pulihkan negeri kami Tuhan. Maafkan kami, ampuni kami dalam nama Yesus Kristus. Biarlah segera Tuhan terjadi pemulihan supaya COVID-19 ini boleh segera berlalu dari negeri kami tercinta. Dalam nama Yesus, berkati pemerintah, berkati setiap program yang dilakukan untuk kepentingan rakyat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami hanya menyerahkan sepenuhnya kepadamu, sehingga dengan pertolongan Tuhan, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis yang lainnya boleh dihalau dari negeri tercinta. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.